Ya, Yesus Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Itulah yang menjadi topik cerita Joseph Stories kali ini. Topik yang jarang sekali kita dengarkan di khotbah mingguan waktu kebaktian di gereja maupun pada pertemuan kebaktian lainnya. Mengapa? Karena kebanyakan orang Kristen tidak melihatnya terpampang di Alkitab. Padahal sampai 6 kali disebutkan dalam Wahyu 20. Sekarang buka Alkitabmu pada Wahyu 20 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Sangat jelas kita dapatkan masa 1000 tahun itu dari ayat ini, bukan? Kita bandingkan dengan 2 Petrus 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti 1 hari. Kata Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, dan Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Rentang waktu dari Adam kepada Yesus adalah 4000 tahun. Dan dari Yesus sampai hari ini kurang lebih 2000 tahun. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-7, hari di mana Tuhan beristirahat. Bila rentang waktu usia bumi sudah 6000 tahun ditambah masa kerajaan 1000 tahun, maka akan genap 7000 tahun. Kata milenium berasal dari 2 kata Latin, yaitu mille yang berarti 1000 dan annus yang berarti tahun. Jadi milenium adalah 1000 tahun. Anehnya, banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu hanya simbolik, tidak literal. Kalau itu hanya simbolik, mengapa Tuhan menyebutkan angka yang sangat spesifik dan sangat jelas, yakni 1000 tahun? Kenapa tidak mengatakan dengan kata banyak tahun atau beberapa tahun? Kenapa tidak dengan kata masa yang panjang? Kenapa tidak 1 juta tahun? Kenapa tidak 1 miliar tahun? Catatan saya, ada 3 doktrin atau pendapat tentang kerajaan 1000 tahun ini. Yang pertama adalah amilenialisme, yaitu yang mengatakan tidak ada milenium. Sesudah Yesus datang yang kedua kali, segalanya selesai. Artinya itulah akhir dari kehidupan ini. Sekarang ini atau pada masa kini, kerajaan Allah sudah hadir melalui pemerintahan Kristus dari sorga. Yang kedua adalah premilenialisme, yang mengatakan masa 1000 tahun itu ada, di mana Yesus harus datang terlebih dahulu dalam kedatangannya yang kedua kali ke bumi. Kemudian Dia akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Yang ketiga adalah postmilenialisme, yang mengatakan masa 1000 tahun itu ada, namun kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi didahului oleh masa 1000 tahun itu. Dengan kata ini, postmilenialisme ini kebalikan dari premilenialisme. Kerajaan 1000 tahun akan segera dimulai setelah Yesus mengalahkan iblis dalam perang Armageddon.
ketika Yesus datang untuk kedua kali, dia akan berperang di Armageddon dan mengalahkan iblis, kemudian mengikatnya selama 1000 tahun. Pada ujung masa 1000 tahun itu akan terjadi peristiwa penghakiman akhir bagi manusia. Tentang penghakiman ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sekarang, bagaimana gambaran masa 1000 tahun tersebut? Apa yang terjadi di dalamnya? Banyak hal yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun itu yang sangat berbeda sekali dengan apa yang kita alami pada masa kini. Contohnya, yang pertama Yesaya 11 ayat 6-8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Beda ya dengan zaman sekarang. Yang kedua adalah Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tidak ada lagi yang jahat. Yang ketiga, Yesaya 11 ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel. Yang keempat, Yesaya 35 ayat 5-6. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air mancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mata orang buta akan bisa melihat atau dicelupkan. Yang kelima, Mika 4 ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tidak ada lagi perang. Yang keenam, Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yang ketujuh, Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Orang berumur 100 tahun masih dianggap muda. Yang ke-8, Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput,
singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Ayat ini mirip dengan gambaran pada poin yang pertama tadi. Itulah milenium, itulah harapan bumi ini. Namun, bukan itu harapan gereja. Harapan gereja adalah bahwa suatu saat nanti kita akan diangkat untuk bertemu Tuhan di udara pada pengangkatan. Saudaraku, gereja itu bukanlah gedung yang terbuat dari batu bata, seng, kayu, pasir, dan besi. Melainkan gereja itu adalah kita, semua orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dalam karya penebusan Kristus di Bukit Golgota, di mana Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Baiklah, itulah sekilas gambaran masa 1000 tahun itu. Itu hanya sedikit yang saya sampaikan. Pertemuan kita akan saya tutup dengan membaca Mazmur 90 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Oh ya, mohon dibantu share dan subscribe ya, karena itu gratis. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.